Timnas Qatar selaku tuan rumah memastikan diri sebagai peserta pertama yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka meraihnya dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan grup A. Namun semua kemenangan tersebut tak lepas dari cap kontroversial. Setelah mengalahkan Timnas U23 Indonesia dengan serangkaian keputusan ganjil wasit Nasrullah Kabirov, Qatar diserbu kritik lagi pada matchday. Tim Merah Marun meraih kemenangan tidak wajar atas Timnas U23 Yordania di Stadion Jasim bin Hamad pada Kamis 18 April 2024. Disebut tak wajar karena seperti halnya pada matchday 1 lawan Indonesia, Qatar dituding bahwa mereka kembali diuntungkan wasit. Gejala awalnya sudah terlihat dengan penunjukan Sivakoren sebagai wasit utama. Sivakoren asal Thailand tak lain adalah petugas VAR dalam duel Qatar versus Indonesia kemarin, di mana beberapa keputusannya ikut merugikan Garuda Muda. Tuan rumah pun menjalani pertandingan versus Yordania dengan mencetak gol lebih dulu berkat aksi Abdullah Al-Yazidi pada menit ke-40. Kekesalan mulai dirasakan oleh Yordania ketika wasit meniup peluit tanda babak pertama berakhir di saat mereka sedang dalam posisi menyerang di wilayah musuh. Masuk babak kedua, Qatar gantian merasakan jadi korban keputusan VAR ketika Sivakoren menunjuk titik putih dan memberi tendangan penalti bagi Yordania. Eksekusi Arif Al-Hajj melaju mulus ke gawang tim tuan rumah pada menit ke-52. Skor imbang 1-1 kelihatannya bakal awet karena tak ditemukan gol tambahan sampai akhir waktu normal. Namun pada saat genting itulah kontroversi muncul dan dituding kembali menguntungkan Qatar. Sampai tibalah momen penentu ketika Sivakoren memberikan tendangan bebas bagi Qatar di sisi kanan serangan pada menit ke-103 atau 3 menit lewat dari batas. Saat para pemain Qatar berselebrasi, waktu sudah menunjukkan hampir menit ke-104 nyaris lewat 4 menit dari batas. Namun keabsahan gol itu diragukan lantaran didahului aksi penyerang Qatar. Tamim Mansur menarik kaos gelandang Yordania Aoun Al-Maharmeh sampai terjatuh berguling karena tarikan tersebut. Pemain Yordania langsung melancarkan protes kepada wasit sesaat setelah gol tercipta. Sivakoren menenangkan mereka lalu berkomunikasi dengan petugas VAR di ruang kontrol. Apes bagi Yordania, protes tak digubris dengan pelanggaran tersebut tidak dianggap. Gol penentu kemenangan Qatar pada menit-menit genting ini pun dinilai valid setelah melalui waktu pengecekan cukup lama. Pada akhirnya Qatar belum lepas dari cap panitia turnamen dan kemenangan double yang meloloskan mereka ke perempat final. Tuan rumah memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin, diikuti Indonesia 3 poin, sedangkan Yordania 1 poin dan Australia 1 poin. Secara matematis tim Garuda Muda bisa mengamankan tiket fase gugur minimal dengan hasil imbang di partai terakhir lawan Yordania pada 21 April 2024. Pemeriksaan dilakukan juga untuk memvalidasi klaim offset yang terjadi. Kerugian lain yang dialami Yordania ialah wasit mengusir salah satu staf pelatih mereka yang melakukan protes di tengah pengecekan tersebut. Sivakoren baru benar-benar meniup peluit akhir pada menit ke-109. Pelatih Timnas Indonesia U23 yaitu Sintayong langsung dibuat pusing dengan situasi dalam skuad Garuda Muda meski baru saja menumbangkan Australia dengan skor 1-0. Timnas Indonesia U23 mengawali Piala Asia U23 2024 dengan raihan minor setelah dikalahkan oleh sang tuan rumah Qatar dengan cara kontroversial lewat skor 0-2 pada Senin 15 April 2024. 3 hari berselang skuad Garuda Muda sukses bangkit ketika menghadapi Australia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis 18 April waktu Indonesia Barat. Sintayong kini berpotensi dibuat pusing karena ada 3 pemain yang bisa diandalkan sebagai gelandang bertahan dalam pertandingan kontra Yordania nanti.
Solusinya mungkin adalah dengan menempatkan salah satu di antara mereka sebagai bek tengah, seperti Justin Hapner untuk menggantikan salah satu di antara Rizky Ridho, Komang Teguh, atau Muhammad Ferrari. Sintayong bisa melakukan rotasi terhadap trio bek tengahnya, mengingat mereka selalu menjadi pilihan sejak menit pertama dalam 2 pertandingan sejauh ini. Dengan demikian, Nathan Teju Aon dan Ivar Jenner bisa berduet di lini tengah. Opsi lain adalah dengan menempatkan Nathan Teju Aon kepada posisi aslinya sebagai bek kiri, yang berarti Pratama Arhan akan dicadangkan. Ini bisa jadi berguna karena Arhan telah menjadi starter dalam 2 pertandingan sejauh ini dan selalu tampil 90 menit penuh. Jadi laga kontra Yordania bisa menjadi kesempatan lagi bagi Sintayong untuk melakukan rotasi.